Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas menu pengaturan sistem pada aplikasi ke toko mobile. Oke, untuk pengaturan sistem itu terdiri dari pengaturan font, tema, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita simak pada videonya. Untuk aplikasi ke toko mobile ini ada yang namanya pengaturan sistem ya. Pengaturan sistem ini berfungsi untuk pengaturan beberapa fitur di aplikasi ini. Kita bisa langsung klik icon baris 3 di bagian atas. Nah, di sini ada pengaturan dan informasi. Bisa langsung kita klik aja. Nah, di sini ada pengaturan mini printer, ada pengaturan sistem, data perusahaan, ubah password, dan lain-lain. Nah, saat ini fokus kita pada pengaturan sistem dahulu. Oke, nah untuk pengaturan sistem ini itu ada beberapa pilihan ya. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Di yang paling atas itu ada dashboard tampilan informasi. Nah, fitur ini itu akan menampilkan informasi untuk omset penjualan pada database atau ID perusahaan ke toko kita. Di bagian ini saya contohkan semisal kita tidak aktif untuk dashboardnya. Nah, dashboard saya pilih tidak aktif, lalu saya simpan. Nah, pengaturannya itu ada pada saat kita baru login aplikasi ke tokonya atau saat kita baru buka aplikasinya. Kita bisa cek pada bagian utama. Nah, nanti dia akan polos aja gitu, nggak ada notifikasi apapun. Nah, semisal kita aktifkan, kita kembali lagi ke pengaturan sistem ya. Tampilan informasi, lalu kita simpan. Nah, dia akan tampil nanti penjualan per bulan seperti ini. Januari seperti ini, Februari, dan lain-lain. Ada item terlaris juga. Bisa kita cek ya pada bagian sini. Nanti saat kita baru buka aplikasi atau saat baru kita login, nanti akan tampil penjelasan atau detail keterangan seperti ini pada dashboard utamanya. Oke, seperti itu aja. Nah, di sini ada juga mode pilih item transaksi. Nah, di sini ada pilih beberapa item sekaligus dan satu persatu. Kita contohkan dulu untuk yang pilih satu persatu. Nah, saya ubah di sini ya, pilih satu persatu. Lalu saya simpan. Oke, kita coba langsung tes aja di daftar penjualan kasir ya. Oke, kita tambah transaksinya. Kita pilih item. Nah, dia akan seperti ini nanti bentuknya. Jadi saat transaksi penjualan atau transaksi lainnya ya, seperti pembelian, itu nanti kita perlu pilih itemnya satu persatu dahulu. Semisal itemnya itu item ini yang paling atas. Nah, nanti akan seperti ini. Dia harus memilih itemnya dulu satu persatu gitu. Nah, misalkan ada itemnya lagi ini. Nah, jadi kita harus masukkan satu-satu gitu. Nah, kalau kita settingnya itu beberapa item sekaligus. Oke, kita simpan lagi. Kita tambah transaksi baru, pilih item. Nah, dia tampilannya akan seperti ini, lebih mudah dan lebih efisien seperti itu. Jadi kita hanya perlu sesuaikan aja itemnya. Misalkan item ini itu penjualannya 2, lalu ada item ini juga 3 misalkan. Nah, dia hanya perlu menambahkan aja kuantitinya tanpa perlu kita pilih satu persatu seperti sebelumnya tadi. Kalau sudah kita pilih tambah ke transaksi, nah dia akan tampil seperti ini. Jadi lebih mudah dan lebih efisien. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, saat pilih itemnya itu inginnya seperti apa gitu. Nah, di sini ada juga mode pembayaran kasir. Oke, di sini saya pilihnya yang mode lama dulu ya. Metode atau mode pembayaran kasir ini saya pilih mode lama, saya simpan. Saya coba untuk penjualan kasir lagi. Oke, saya tambah transaksi baru. Oke, item ini contohnya. Nah, pada bagian pembayaran, dia akan tampil seperti ini nanti. Tampilan untuk pembayarannya akan mendatar ke bawah. Nah, jadi ada tunai, pembayaran deposit, DPSO, kredit, debit, dan lain-lain. Seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pilihnya itu mode baru, pada pembayaran kasirnya, kita pilih mode baru di bagian sini. Lalu kita simpan aja. Nah, kita lakukan penjualan kasir lagi. Oke, dia pada bagian pembayaran. Nah, tampilannya akan berbeda dia. Tadinya itu kalau yang mode lama itu mendatar ke bawah ya.
Kalau ini dia akan ke samping untuk metode pembayarannya, ingin menggunakan metode apa, seperti tunai, e-money, deposit, kredit, debit, dan lain-lain gitu. Jadi kita perlu kesampingkan dan pilih satu persatu gitu. Oke, di sini ada juga pengaturan mode layar ya. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada tidak diatur, portrait, dan landscape. Nah, kalau portrait ini dia itu akan menyesuaikan seperti handphone kita biasa seperti ini. Jadi akan vertikal ya, karena tampilan handphone kan itu memanjang ke atas ya, tidak ke samping. Nah, dia akan normal seperti ini. Nah, semisal kita pilihnya landscape, itu dia akan memanjang ke samping. Biasanya itu akan lebih cocok digunakan pada tablet atau Android sejenisnya yang memiliki layar lebar. Di sini saya contohkan pilih landscape ya. Kita pilih OK. Kita simpan aja. Oke, nah di sini akan ada notifikasi mendeteksi perangkat Anda adalah telepon genggam layar kecil dengan menggunakan mode landscape akan membuat tampilan tidak sesuai. Lanjutkan, bisa kita klik ya aja. Nah, dia akan menyamping seperti ini. Jadi kalau misalkan menggunakan handphone biasa ya, kalau menyamping seperti ini kan agak kurang cocok gitu, tampilannya tulisannya akan lebih kecil gitu ya. Jadi lebih cocoknya kalau misalkan gunakan Android atau handphone gitu ya, itu pilihnya portrait saja. Nah, kalau untuk landscape itu digunakan semisal kita pakai tablet seperti itu. Nah, di sini ada juga pengaturan tema ya. Ada mode tema, bisa kita pilih aja. Misalkan kita pilihnya light purple. Oke, di sini ada terang ungu. Kita simpan aja. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Dia temanya ya. Pada bagian atas bisa kita cek itu warna ungu. Terus juga pada tampilan utamanya ini berwarna terang atau berwarna putih. Kalau misalkan kita pilihnya dark ya. Oke, simpan. Nah, dia akan menjadi warna hitam tampilan utamanya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini kalau untuk tema. Di sini ada juga font ya. Kalau font ini dia akan menyesuaikan bentuk atau tampilan setiap hurufnya pada aplikasi ini. Oke, misalkan di sini saya pilih fontnya itu Cherry Swoosh ya. Saya pilih Cherry Swoosh lalu kita simpan. Nah, dia akan menyesuaikan nanti bentuk atau tampilan font dari aplikasi kita. Jadi seperti ini, dia berbentuk seperti itu. Jadi mungkin bisa disesuaikan aja ya, sesuai keinginan kalau untuk font ini. Selanjutnya ada juga share bukti WA. Nah, pada aplikasi ke toko mobile ini kita bisa mengirimkan atau memberikan nota transaksi, misalkan penjualan kasir. Nah, misal kita nggak ada mini printer ya, kita misal ingin mengirimkan notanya, itu bisa menggunakan WhatsApp. Jadi kita bisa pilih aja, misalkan di HP kita itu ada WhatsApp bisnis atau WhatsApp individu ya, disesuaikan aja bagian sini, dia ingin kirimnya itu dari WhatsApp kita yang mana gitu. Misalkan mau kirim notanya itu dari WhatsApp pribadi kita, maka kita pilihnya yang WhatsApp individu. Atau misalkan kita punya WhatsApp khusus bisnis ya di HP kita juga, kita pilihnya yang WhatsApp bisnis ini seperti itu. Nah, di sini ada juga pengaturan cetak info detail mobile, ada pesanan, transaksi, persediaan, dan perakitan. Nah, misalkan diaktifkan seperti ini, dia nanti saat kita cetak ya notanya atau saat kita kirimkan notanya ke WhatsApp, dia akan tampil detailnya, kuantitinya itu berapa, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ada juga notifikasi transaksi, gunanya itu menampilkan notifikasi atau pemberitahuan di handphone atau tablet kita. Nah, contohnya seperti ini, misalkan diaktifkan lalu disimpan ya. Sebelumnya saya sudah melakukan aktivitas ubah penjualan. Nah, dia akan tampil seperti ini nanti. Ada notifikasi pada handphone kita, ubah penjualan pada nomor transaksi berikut di pelanggan sekian dan nilai sekian. Seperti itu kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pengaturan sistem di aplikasi ke toko mobile. Perlu diingat untuk pengaturan yang terjadi itu kita perlu pilih simpan dahulu supaya pengaturannya itu berlaku. Kalau misalkan pengaturannya itu nggak berlaku, perlu dicek itu kemungkinan karena belum diklik simpan di bagian sini. Jadi setiap pengaturan yang kita ubah, kita wajib klik simpan dahulu. Nah, seperti ini. Klik simpan.
Oke, seperti itu aja kurang lebih. Di bagian sini juga ada pilihan untuk logout ya. Misalkan HP-nya ini kita ingin logout gitu ke tokonya, kita bisa klik aja bagian sini supaya nanti saat buka aplikasi ke toko perlu memasukkan ID perusahaan dan user yang digunakan. Jadi nggak bisa sembarang orang menggunakan ke toko kita karena kan penting ya kalau untuk database kita itu untuk keperluan bisnis atau usaha. Kalau misalkan semua orang itu nanti bisa akses kan akan berbahaya seperti itu. Jadi mungkin setelah sudah digunakan dan ingin agar aplikasinya itu tidak dipakai semua orang saat menggunakan handphone ini, maka bisa klik logout saja. Nah, dia saat membuka aplikasinya nanti akan perlu memasukkan user dan password lagi gitu. Jadi nggak sembarang orang tahu, cuma kita aja yang bisa akses. Kurang lebih seperti itu. Oke, seperti itu aja menu pengaturan sistem pada aplikasi ke toko mobile. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.